Saya melihat perubahannya luar biasa ya. Kalau dulu mungkin teman-teman peer groupnya masih yang beranting, masih yang smoking, begitu ya. Begitu setelah 4 bulan di SR, dia berubah total. Dia cita-citanya pengen jadi Berubah totalnya gimana? berubah totalnya. Ternyata kan ada ya, misalnya, oh ini nenek ini ternyata harusnya dapat bantuan, tapi kok ternyata dia enggak. Betul. Jadi itu exclusion error. Mereka yang bekerja, yang punya bayi, dia harus bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk seisi dalam rumah, menyiapkan makanan untuk bayinya, menyiapkan juga tugas-tugas pekerjaannya. Jadi kelebihannya mungkin kalau perempuan dalam satu waktu dia bisa. Jika suatu saat ibu pergi dari kota ini, dari Makassar, apa hal yang paling ibu rindukan dari kota Makassar? Kota Makassar ini buat saya. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Simak. Halo sahabat ombudsman semua, bertemu lagi kita di Simak, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini, lagi dan lagi kami menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, seorang birokrat senior, seorang Sri Kandi yang memiliki karir panjang di Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang hingga saat ini beliau dipercayakan sebagai Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar. Selamat datang Ibu Ana Puspasari MSI. Selamat datang Bu. Ya, selamat datang. Cantik sekali hari ini Bu. Gimana, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, meski musim hujan tetap semangat ini Bu ya, mengawal isu-isu sosial. Betul, insya Allah sehat selalu. Baik sahabat semua, di kali ini kita akan mengeksplorasi gimana Ibu kiprahnya di Kementerian Sosial, dan tentu juga dengan isu-isu yang saat ini lagi hangat-hangat tentang isu-isu kesejahteraan sosial. Dan seperti biasa, di podcast kali ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pertama Ibu. Ini segmen di mana kami ingin mendengar gimana sih kisah seorang Ana Puspasaring yang saya tahu jauh-jauh dari Jakarta meniti karir panjang di Kementerian Sosial. Ini gimana Bu? Bisa diceritakan ke kita semua ini perjalanan hidupnya lah. Mungkin dari masa kuliah Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kalau boleh cerita sebetulnya panjang, ini bisa sampai lama ya, tapi singkatnya saya menjadi CPNS itu di tahun 1996. Oke. Pertama kali saat itu kan memang kita menandatangani perjanjian siap ditempatkan seluruh Indonesia, sehingga saya Ibu waktu itu alhamdulillah. Saya waktu itu kampungnya posisi saya di Bandung ya. Bandung. Saya ikut seleksinya di Bandung. Nekat untuk siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, karena saya lulusan dari dulu namanya STKS ya, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Ini salah satu sekolah di bawah naungan Kementerian Sosial. Kemudian saya alhamdulillah tes dan saya ditempatkan di Sumatera Barat, Langsung Padang. di Padang. Langsung di Padang. Jadi dulu Sudah menikah belum? waktu itu karena saya mau ditempatkan jauh, jadi ibu saya meminta saya ya udah ya calonnya udah ada. Oke. Alhamdulillah. Jadi saya berangkat ke sana itu baru menikah, berangkat ditempatkannya di Kota Padang. Hampir sama dengan di sini, Balai Besar, tapi dulu namanya adalah Khusus Tenaga Sosial. Oke. Jadi saat itu situasinya nggak seperti sekarang ya. Kalau di Sumatera Barat itu masih rawan ya, kalau sekarang gempa masih sama ya. Oke. Tapi dulu kami untuk CPNS menjadi 100% PNS itu harus mengikuti rangkaian kegiatan dan bergabung dengan kementerian lembaga lain. Jadi saya waktu itu di Padang Panjang ada namanya Rindam ya. Rindam. Ya. Jadi TNI ya. betul Pak, alhamdulillah saya bawa baby saya masih umur 21 hari dan di situ berkabut
kabut Babynya asap. dibawa ke barak. Iya, karena kan masih ibu menyusui. Saya bawa baby, saya bawa yang mengasuh. Ya, alhamdulillah dari 400 sekian peserta saya nomor 2 dari bawah peringkatnya. Karena memang saya harus membagi waktu untuk menyusui, lari ke barak, kumpul begitu. Tapi supporting dari teman-teman satu peleton itu luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan, ya waktu itu saya sempat dalam titik yang aduh, kayaknya berat banget, tapi Tuhan memberi kekuatan. Saya lanjut sampai 6 tahun ya saya di Sumatera Barat. Kemudian saya lanjut Baru udah. jadi PNS cobaannya sudah sebegitu berat waktu itu ya. Ya, tapi alhamdulillah lulus, dan pada saat penutupan kegiatan itu saya sujud di lapangan. Ya Allah, akhirnya bisa selesai. Mudah-mudahan saya semakin kuat. Kemudian berjalannya waktu setelah kurang lebih 6 tahun, orang tua saya ini sudah sepuh pasti ya, mana ada orang tua muda. Harapan saya ingin deket, gimana ya bisa pindahkah ke Pulau Jawa. Alhamdulillah ada kesempatan, saya dapat beasiswa S2 di Universitas Indonesia. Ya, Tahun sekitar Jadi, tahun berapa? tahun saya lupa ya, 2000-an ya? 2003 ya, 2003 awal ya? Saya ingat. 2000-an awal. Jadi waktu itu ada lagi tantangannya, itulah tantangan ibu bekerja. Jadi Lagi itu, Bu. anak saya ini ya kadang-kadang kan namanya neni, helper, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Akhirnya ya ada kalanya saya kuliah di kampus UI Gedung H, itu jurusannya sosiologi kekhususan Kesos. Ada kalanya saya itu bingung ketika anak saya nggak ada yang jaga. Saya ketemu sama profesor saya. Halo Pak Prof, masih ingat kali. Gimana Prof, saya kalau nggak kuliah saya nggak bisa ujian nih. Sementara anak nggak ada yang jaga. Bolehkah saya membawa anak saya? Hah? Silakan, asal tidak mengganggu. Anak saya masih balita ya waktu itu. Waktu itu. Tapi waktu itu di gedung, namanya Gedung H ya, dekat PAU FISIP UI Depok. UI Depok. Saya berdoa, memang ucapan ibu. Saya waktu itu berdoa, nak, kamu nanti harus bisa kuliah di sini juga. Dan itu terjadi, Mas. Terjadi, anak saya baru wisuda tahun lalu. Alhamdulillah ya. Iya. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, Gedung H. Hanya dia di VIA ya, Fakultas Ilmu Administrasi. Hanya ya begitu, alhamdulillah. Saya cuma ingin menyampaikan ya, tantangan ibu bekerja itu luar biasa. Kembali lagi, Allah itu pasti akan menolong selama kita punya ikhtiar yang kuat. Setelah S2, Iya, selesai saya S2 di situ, saya kembali, saya di Direktorat Jamsos, di dalamnya ada program Keluarga Harapan. Jadi saya waktu itu juga masuk di dalam tim ketika launching pertama program Keluarga Harapan. Ibu Waktu termasuk itu, tim di situ ya. ya, launchingnya di Gorontalo, masih kita menyebutkannya RTSM, Rumah Tangga Sangat Miskin. Dari situ saya pindah, masih di Jamsos ya, Di Kementerian Sosial ya, di pusat ya. di Salemba, Jakarta Pusat. Saya pernah di sekretariat juga, pernah di bagian Evalab, kemudian saya pernah juga di bencana sosial, waktu itu menangani ex-teroris. Jadi bagaimana ini Layanan Kemensos itu bahkan sampai eksteroris itu itulah Kemensos selalu ada dari bayi lahir sampai meninggal. Jadi bagaimana caranya ex-teroris bisa kembali lagi untuk bisa melaksanakan fungsi sosial. Jadi dari Kemensos itu membantu bantuan pemberdayaan. Jadi kan dia sudah kembali hijau, tapi gimana ya cara bisa komunikasi lagi dengan masyarakat sekitar. Kita bantu lagi ya, kita bantu, kami kerjasama dengan BNPT juga. Gimana caranya diberikan bantuan, stimulan, mereka berusaha. Nah, setelah dari situ saya bergeser lagi di kepegawaian, sempat di kepegawaian juga, menjadi kabak mutasi. Nah, dari situ ini singkatnya, saya sempat menjadi kepala Sentra Handayani. Sentra Handayani ini waktu itu apa Bu? ya, Itu dia ini sama jadi perpanjangan tangan Kementerian Sosial, level eselon 3, tetapi penanganannya untuk anak berhadapan dengan hukum. Jadi misalnya mereka ini yang kayaknya nggak mau ngakui, tidak mau Indonesia Raya, tidak mau cium bendera, pokoknya yang masih kategori kuning merah. Nah, ini kan di bawah pengawasan dari BNPT. Nah, kami dari Kemensos itu membuat
satu jembatan bagaimana supaya mereka bisa nanti kembali lagi dengan keluarga. Jadi ada di situ salah satunya. Kemudian juga ada untuk penerima manfaat yang lain-lain, anak berhadapan dengan hukum, lansia terlantar, itu ada di sana Pak, ada di Jakarta Timur. Setelah itu baru saya pindah ke sini, dan ini balai besar ini melingkupi wilayah kerjanya adalah seluruh Sulawesi ya. Kalau di peta itu huruf Tapi shiftingnya dari kepegawaian, dari urusan substantif terus ke pegawaian terus ke teknis lagi ya. Iya, jadi Dari belakang meja ke lapangan lagi ya. saya udah keliling ya. Kalau di Iya. TU juga pernah, Kasubag TU Oh iya. juga pernah, di Evalab Tapi perencanaan. paling suka di bagian belakang meja atau lapangan kayak gini? Semuanya ada plus minus ya, karena kalau begini kan kita tahu, oh ternyata kalau kita menyusun pedoman, menyusun ini, kita harus juga melingkupi, oh ternyata seperti ini nih di lapangan. Jadi kalau menurut saya semuanya saling melengkapi. Terakhir saya di sini kurang lebih 3 tahun lebih ya sudah Sudah 3 tahun lebih di Makassar ya. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Asrul. Di Makassar berarti tahun 2000 pas Covid awal dong. Iya betul, baru selesai COVID ya. Proses Covid. Tapi Saya berarti Covid masih Jakarta ya. betul. Pas COVID saya ke sini. Alhamdulillahnya juga di kantor kami waktu itu masih ada penerima manfaat. Maksudnya gini, penerima manfaat, Makassar ini termasuk kota besar. Jadi wilayah timur ketika ada masyarakat yang tidak mampu ingin berobat, mereka itu kalau untuk berobatnya sudah ada BPJS, tapi gimana dengan tempat tinggal? Gimana dengan pendampingnya? Sehingga di balai kami juga membantu mereka untuk tinggal. Oh. Ada juga di kantor kami, alhamdulillah tahun lalu itu sudah ada klinik pratama, Oktober 2024. Jadi ada klinik pratama, kami punya dokter dan perawat. Sehingga mereka penerima manfaat dari wilayah-wilayah timur yang dirujuk ke Makassar, kan kadang-kadang dari Pulau Buton, dari daerah lain di timur itu Papua, bahkan berobatnya biasanya dokter itu merujuknya ke rumah sakit besar di kota Makassar. Jadi kamu membantu mereka untuk tinggal di kantor, difasilitasi. Kami punya ambulans, kami punya tenaga medis, mereka diberi makan. Memang kerja-kerja Kemensos ini luar biasa. Kemensos selalu ada. Banyak sekali gampang masuk surga kayaknya kalau di Kemensos orang Buya. Jadi Banyak sekali sisi-sisi manusiawi seperti itu yang kalau kita yang selalu kita dengarkan orang miskin, pakai miskin dipelihara oleh negara, berarti wujud operasional ketika negara hadir untuk memelihara fakir miskin dan golongan-golongan rentan itu ada di seperti itu, Bu ya. Ya, jadi Kemensos ini juga tidak hanya membantu memberi perlindungan, tapi merehabilitasi dan pemberdayaan. Makanya slogan kita kan Kemensos selalu Selalu ada itu. mereka harus graduasi, nggak selalu menerima bantuan terus, tapi mereka harus naik kelas. Oke, di situ. Tapi sebelum kita pindah segmen, saya pengen nanya satu pertanyaan. Kok memilih jalur dunia sosial seperti ini di antara begitu banyak pilihan karir lain, Ibu? Iya, mungkin dari orang tua juga ya, karena orang tua saya juga pernah punya satu yayasan, mendirikan, mereka yang dari Timur itu Oh iya, dihimpun oleh ayah saya dalam satu yayasan, di Jakarta. nah di Jogja. Karena orang tua orang Jogja. Jadi mereka semacam panti asuhan. Mungkin dari situ ya. Jiwa sosialnya sudah Ya sudah kurang sejak lebih. kecil berarti ya terbiasa dengan. Tapi kalau teman-teman yang bekerja di Kementerian Sosial, kita punya kesempatan menabung untuk akhirat. Itu dia saya bilang amal jariahnya itu, Bu. Ya. Makanya saya bilang tadi cepat masuk surga mungkin teman-teman di Kemensos. Luar biasa. Banyak sekali kisah-kisah. Tentu tadi Ibu menyebutkan banyak sekali masalah-masalah sosial juga mungkin akan kita bahas di podcast ini. Oke sahabat semua, kita sudah masuk di segmen kedua. Di segmen ini Ibu kami akan mengangkat 3 isu dan silakan Ibu untuk memberikan tanggapan, pandangan. Kalau ada juga mungkin kritikan ataupun hal-hal yang Ibu anggap penting untuk kita ketahui bersama di sini. Di isu pertama Ibu, di sini ada satu berita dari Fajar Sulsel. Judulnya Proyek Strategis Nasional 9 sekolah rakyat permanen di Sulsel segera dibangun. Target rampung Juni 2026. Setahu kami di Ombudsman ini salah satu proyek besar, bukan hanya proyeksi, kalau kami menyebutnya ini sebuah gerakan mulia besar dari Presiden Prabowo ya, yang dimana mengangkat derajat maupun aksesibilitas sosial, mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Kami ingin mendengar sedikit cerita kisah dari Ibu dulu lah, tentang gimana sih
implementasi sekolah rakyat di Sulsel sampai hari ini? Ya, terima kasih. Jadi, sekolah rakyat ini adalah salah satu program strategis dari Bapak Presiden Prabowo. Itu diperkuat dengan adanya Impres 8 tahun 2025. Iya. Nah, untuk Sulawesi Selatan, sebetulnya sekolah rakyat rintisan ini sudah ada dengan total jumlah 16. Yang rintisan. Rintisan, iya. Jadi 1A, 1B, 1C ini hanya membagi untuk jeda waktu mulainya ya, startnya. 1A itu 4 sekolah rakyat, 1B 4, dan 1C ada 8. Totalnya adalah 16. Kalau tadi di berita ini bahwa akan dibangun sekolah permanen dengan target selesai Juni 2026, Iya. itu betul sekali ya, karena memang kalau untuk sekolah permanen itu kantor sentral dengan luas kawasan kurang lebih 5, 6 sampai 10 hektar. Jadi kalau sekarang ini sekolah rakyat yang ada di Sulsel, ambil contoh kami di Balai Besar ini masih sementara sifatnya rintisan. Karena kenapa demikian? Memang luasnya kan sangat terbatas. Betul. Jadi Masih numpang ya kantor yang ada betul, ya. memanfaatkan sumber daya sarpras yang ada. Oke. Kalau untuk pembangunan sekolah rakyat permanen ini tentunya menjadi tanggung jawab juga dari PU ya, karena kan Kemensos tidak sendiri. Untuk sekolah rakyat ini kurikulum, kemudian bagaimana proses belajar mengajar itu dari Dikdasmen. Bu, apa yang Ya. membuat sekolah rakyat ini menjadi spesial begitu dibanding sekolah yang sudah ada? Oke, jadi ini tentunya karena dari Pak Presiden yang terfikir untuk membuat sekolah rakyat. Spesialnya adalah karena muridnya. Pertama, muridnya itu berasal dari mereka yang masuk, mohon maaf, dalam kategori Desil 1-2. Apa itu? Desil 1-2 itu adalah kategori peringkat. Sekarang kan menggunakan DTSEN. Betul. DTSEN itu satu-satunya data yang memang diakui oleh semua kementerian lembaga. Tidak mungkin suatu program bisa berhasil dengan baik jika datanya tidak valid, jika datanya tidak. Jadi yang Desil 1 Desil 2 ini peringkat yang Mereka, pendapatan keluarganya berapa? miskin dan miskin ekstrim. Miskin Dan miskin ekstrim. Jadi kami perlu menyampaikan tidak serta-merta ini siswanya langsung ya. Kami mendapatkan data dulu, data untuk calon siswa. Saya menyampaikan calon siswa, kemudian kami melakukan ground check turun ke lapangan itu tidak sendiri ya, Kemensos dengan BPS, dengan pendamping. Jadi siswanya dicari, ada data awal. Ada data Ini yang awal. masuk dalam kategori. kemudian divalidasi lapangan dicari. Ya, ground check. Ground Kenapa check, demikian? Karena kalau DTSEN ini kan fluktuasinya cepat sekali. Oke, ya. Bisa terjadi dia pindah, bisa terjadi mungkin dia berubah statusnya. Status ekonominya, Makanya dilakukan ground check, dan ini BPS sebagai yang koordinator utama untuk DTSEN ini ikut turun juga, pendamping dari Dinas Pendidikan, dari kami tentunya melakukan ground check. Yang dilihat bukan hanya tampak rumah dari depan ya, dari samping kanan, samping kiri, kemudian juga berapa banyak komponen SDM yang ada di dalam ya. Jadi di dalam situ orang tuanya bekerjanya apa, anak yang ditanggung Sedetail berapa. itu ya untuk menjaring calon Iya. siswa. Masih panjang lagi Mas Asrul. Jadi nanti kami duduk bareng untuk melakukan pembahasan asesmen. Iya. Layakkah dia untuk menjadi calon siswa sekolah rakyat? Kenapa saya sampaikan calon? Karena nanti calon siswa ini akan diajukan kepada kepala daerah yang menandatangani penetapan sekolah rakyat. Siswanya itu adalah kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Jadi seperti itu. Dan untuk siswa sekolah rakyat saya sampaikan spesial karena semuanya gratis ya. Ini boarding Gratis ya. school, semuanya gratis, dan mereka mendapatkan 8 setel seragam, mendapatkan laptop, mendapat Ini kayak sekolah kedinasan tapi full gratis ya buat masyarakat miskin. ya. Jadi ada 3 trilogi dalam sekolah rakyat. Oke. Ini yang harus saya sampaikan. Ya. Pertama, memuliakan wong cilik. Ini hebatnya Bapak Presiden. Memuliakan wong Memuliakan cilik, wong cilik. kemudian memungkinkan yang tidak mungkin. Mungkin Kan mereka ini kayak berpikir di awal tuh, aduh nggak mungkin deh saya mencapai cita-cita saya. Betul. Nggak mungkin, sudahlah give up ya. Iya. Kemudian juga menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu berhak
untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kan pendidikan ini aset ya. Betul. Selain itu, saya perlu menyampaikan juga ya, mereka itu tinggal di dalam boarding, diberikan makan gratis 3 kali dan snack 2 kali. 5 Udah kali total sehari ya. 3 kali sehari makan Iya, bersama yang besar. ya. Dari Ombudsman sepertinya pernah datang. Pernah berapa kali kami Pernah langsung melihat dijauh. seperti apa ruang Benar. makan. Kamarnya 1 kamar, ada kamar mandinya. Betul. Kemudian mereka juga difasilitasi ya. Ketika datang itu semuanya alat kebersihan diri, handuk, ember, sisir rambut, sampo, bahkan sampai cotton bud dan Rexona. Disediakan juga. Semuanya disiapkan. Wah, luar biasa. Ibu, saya pengen ada 1-2 kisah enggak yang paling menyentuh Ibu Ada. dari siswa-siswa ini? Iya. Silahkan. Kebetulan kemarin juga tamu dari kantor staf presiden sudah datang dan berkunjung ke rumah siswa SR. Kebetulan kami ini SRMA, Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar. Di dalamnya ada 6 rombel. Berarti SMP SMA ya? Hanya SMA. SMP. Oh, SMA. Ya, ini saya cerita yang ada di dekat kami. Oke. Kebetulan SRMA ini ada di kantornya balai. Jadi kami berbagi. Yang paling membuat mungkin air mata saya dan teman-teman sudah habis ya. Jadi ada satu anak yang memang sempat putus sekolah. Sempat 2 tahun putus sekolah. Ini inisialnya A. Dia bekerja di bengkel. Orang tuanya Laki perempuan. divorce ya, laki-laki. Laki. Orang tuanya bercerai, bapaknya sudah menikah lagi dan ibunya ini sebagai ibu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Di Makassar. Iya betul, dia cumi-cumi ya. Kemudian A ini nggak mungkin ikut dengan ibunya karena ibunya kan menumpang di rumah majikan. Jadi A ini sudah mandiri bekerja di bengkel selama 1 tahun lebih. Nah, jadi dia ini awalnya ketika dilakukan ground check ternyata memang ingin sekali melanjutkan sekolah. Saya melihat perubahannya luar biasa ya. Kalau dulu mungkin teman-teman peer groupnya masih yang beranting, masih yang smoking, begitu ya. Begitu setelah 4 bulan di SR, dia berubah total. Dia cita-citanya pengen jadi Berubah totalnya gimana? Berubah totalnya rajin ke masjid, sholat, kemudian juga kalau dulu tuh menunduk ya. Makanya ini kan kalau di sekolah rakyat bagaimana kita membantu anak-anak itu menjadi lebih percaya diri, menjadi Itu dia ya. yakin, berubah tadinya kayaknya nggak mungkin saya bisa jadi tentara. Ini kan ini ingin jadi TNI. Wow. Ini terjadi di situ. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga ada anak pengupas bawang di kanal kota Makassar. Ada kanal, saya lupa tepat alamatnya. Dia pengupas bawang membantu orang tua. Perempuan, Bu, Laki-laki. Laki juga. Ada juga yang orang tuanya ada gangguan depresi ya. Segitu Jadi gangguan jiwa ya lah ya. Betul, bapak ibunya. Jadi ini dari Bu Lurah yang cerita masih minum obat, tetapi alhamdulillah anaknya setelah di SR tuh justru yang paling rajin ada di masjid. Anaknya ingin betul-betul untuk mencapai cita-cita. Masih banyak lagi sih kisah-kisah yang lain. Saya sebetulnya air matanya udah habis. Jadi begitulah hebatnya Bapak Prabowo dengan sekolah rakyat, menjangkau yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin, dan memuliakan wong. Apa tantangan paling sulit untuk mengubah mindset ataupun mental dari anak-anak itu? Tantangan yang paling sulit datangnya dari 2 sisi ya. Pertama anak, dan yang kedua adalah orang tua. Orang tua juga. Iya, karena kan gini, untuk menjadi siswa sekolah rakyat harus ada surat pernyataan dari orang tua. Karena ini kan boarding school, mereka harus tinggal di dalam. Ini untuk membuat mereka bisa fokus untuk belajar, bisa mengembangkan diri, bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi tantangannya adalah kalau anak-anak contohnya ya, dia bekerja di bengkel, tidurnya hanya 1 petak ya dengan alasnya adalah kardus. Begitu dia pindah di SR, jam waktu bangun tentunya ya. Mereka yang tadinya pola asuhnya permisif, mungkin nggak harus bangun pagi, nggak harus ini, nggak harus makan 3 kali. Nah di sekolah rakyat kami coba anak-anak untuk belajar disiplin. Jadi itu tantangannya. Tapi makanya kalau di sekolah rakyat MLKS, masa pengenalan lingkungan sekolahnya itu
2 minggu. Kemudian matrikulasinya lagi 8 minggu. Panjang juga prosesnya Kenapa? ya. Iya, kenapa demikian? Karena ini untuk membentuk bonding anak-anak supaya ternyata seperti ini ya, saya harus bangun pagi. Makan juga, Mas, semula tuh mereka mungkin makannya, mohon maaf, hanya 1 kali. Begitu di sekolah rakyat makannya harus 3 kali. Atau kebalikannya, anak-anak yang Iya. terbiasa makan nasinya banyak. Begitu di sekolah rakyat Porsi kecil ya, porsi standar. harus terpenuhi gizi ya. Tapi kita bantu juga kalau untuk yang laki-laki boleh ditambahkan dengan nasi. Oke, iya. Tantangannya lagi dari handphone. Kalau biasanya anak-anak pegang handphone terus, Di sana mereka nggak bisa. di sini mereka handphonenya diamankan. Ada gitu, waktu tertentu mungkin ya, waktu tertentu di weekend boleh mungkin berkomunikasi. Tapi ya Tapi bagus juga Bu ya, artinya secara mental pikiran mereka lebih fokus, Ya. lebih siap kan dibanding anak-anak seumuran mereka yang harus begitu scrolling terus media Ya. sosial dan sebagainya. Jadi mereka jadwalnya dari pagi sampai malam lagi itu sudah diatur supaya mereka bisa mengembangkan talentanya, karena beda-beda ya. Ada anak yang mungkin belajarnya suka secara kinestetik. Iya. Ada yang anak-anak senangnya eksplor di luar. Betul. Kembali lagi sebenarnya ya sekolah rakyat ini mewujudkan bahwa anak-anak itu punya talent yang berbeda-beda. Makanya kalau masuk di SR itu ada penghitungan atau pengukuran DNA talent. Itu Ada dengan juga Ari Ginanjar. Iya, ada pengukuran DNA talent. Dan mereka juga Ari Ginanjar yang Iya. SK ya. iya betul, ISQ. Iya. Dan itu diukur dan bahkan Mas nanti lulusan dari SR ini mereka yang sudah dipetakan oleh Ari Ginanjar Foundation itu langsung mendapat beasiswa untuk bisa Oh, bekerja gitu ya? di sana. Oh, Kemudian kalau ada lagi sekolah rakyat di Surabaya di kampus UNESA, lulusannya itu bisa langsung kuliah di UNESA. Jadi itu yang saya sebutkan, tantangannya tentunya adalah merubah mindset mereka, membuat mereka menjadi disiplin. Tentunya berat di minggu pertama ya. Minggu pertama itu berat, tapi berjalannya waktu sekarang kita bahagia sekali ya melihat anak-anak ternyata mereka bisa. Bahkan kalau SRMA 26, alhamdulillah kemarin pada acara Hari Kota Sedunia ya, Iya. mereka juara 3 untuk pemilihan sampah nasional. Dari Menteri PU dapat hadiah anak, perwakilan anak dan guru berangkat ke Jakarta menerima hadiah dari luar Menteri biasa ya. Artinya PU kalau pemilihan sampah. artinya anak-anak ini kalau diberikan akses sih Bu ya, dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh, mereka bisa. Ya, Dan betul. akhirnya bisa ada mobilitas sosial yang tadi ya, dari anak-anak yang desil miskin es krim, bisa saja di generasi berikutnya mereka sudah akan bisa memperbaiki taraf hidupnya Bu ya. Luar biasa program ini. Baik, kita sampai di situ dulu untuk isu pertama. Tadi Ibu juga menyinggung ada data sosial ekonomi nasional. Ini di isu kedua. Ada berita yang kami angkat di sini di 20 November 2025, ada berita tentang Dinsos Sinjai soroti ketidaklengkapan cakupan DTSN. Ini yang paling banyak juga biasanya kami, belum ada sih yang mengadu langsung ke ombudsman, tapi yang biasa ketika kami melakukan misalkan tracking media ini kan beberapa masyarakat juga biasanya mengaku begitu. Ada yang, wah kenapa saya nggak ada di data, terus kenapa datanya berubah dan sebagainya. Itu bisa mungkin diterangkan lagi ke sahabat ombudsman semua pemirsa podcast Simak kali ini kita Bu. Bagaimana transisi dari dulu DTKS ya, kemudian ke data tunggal sosial ekonomi nasional ini? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah ya, baru di tahun ini di bawah pemerintahannya Pak Presiden Prabowo itu ada DTSen. Kalau dulu sebenarnya kan kita mengenal DTKS, Ya. Reksosek, P3KE. Jadi gimana program pemerintah itu bisa berhasil dengan baik jika datanya berbeda-beda. Ada berapa data sebelumnya? Sebelumnya kan ada 3 ya yang secara general, DTKS, data terpadu betul, data terpadu kesejahteraan sosial, terus kemudian Reksosek dan P3KE itu dari kementerian lembaga lain. Mereka punya itu. Alhamdulillah sekarang ini ada DTSen, jadi data terpadu sosial ekonomi nasional. Tentunya harapannya adalah semua program atau bantuan basic datanya itu adalah benar, valid. Jadi jangan terjadi lagi ada yang inclusion dan exclusion error. Kemudian kalau pertanyaannya ini Dinsos Sinjai soroti ketidaklengkapan cakupan. Sebenarnya kalau DTSN ini konsekuensinya adalah ada peringkat untuk masyarakat ya. Kalau tadi yang miskin
miskin dan miskin ekstrim itu ada di desil ringkat atau Desil 1 sampai berapa paling maksimal? bisa sampai desil 10 ya. Dulu ya. Mungkin kalau Mas Asro ada di desil 10. Jadi ini peringkat. Nah, kalau memang ternyata di lapangan masyarakat melihat ternyata ada loh, harusnya dia terima. Kenapa tidak terima? Sebenarnya ini ada aplikasi di 6NG ya. Ada juga aplikasi cek bansos. Jadi ada operator di tingkat desa itu bisa membantu lewat aplikasi. Atau itu juga ada yang call center kita di cek bansos itu bisa. Memang kalau sekarang ini kan data bergerak terus sehingga memang teman-teman operator itu harus berjihad untuk selalu ground check. Karena bisa aja hari ini dia ada di desil 2. Besok minggu depan mungkin berubah. Itulah pentingnya untuk melakukan ground check. Tapi data ini bisa berubah setiap saat berarti. Iya, Atau ada konsolidasi data misalnya triwulan, semesteran. Kalau untuk di DTC ini kapan saja bisa dilakukan Gitu ya? ground check karena itu makanya lewat aplikasi 6NG cek bansos atau call center 121. Jadi sebenarnya masyarakat juga bisa menyampaikan itu karena ternyata kan ada ya misalnya ini nenek ini ternyata harusnya dapat bantuan tapi kok ternyata dia enggak. Betul. Jadi itu exclusion error. Mereka yang harusnya terima tapi ada di luar. Betul. Bahkan sebaliknya yang inclusion error. Mereka yang ada di dalam harusnya ini tidak terima. Ternyata rumahnya seperti ini. Nah, itu bisa melaporkan lewat aplikasi itu. Dan teman-teman pendamping itu terus-menerus melakukan ground check untuk ke lapangan untuk bisa memperbarui itu. Ini pendamping yang Ibu maksudkan ini pendamping yang ada di tingkat kabupaten kota. Pendamping itu Kemensos juga. ada juga pendamping sosial kami, tapi kan kalau di desa itu ada operator desa, bisa juga melalui dinas sosial. Itulah pentingnya kita melakukan ground check, sehingga itu yang saya sampaikan. Kalimatnya Pak Menteri adalah jihad yang dilakukan oleh para operator ya. Jihad ya, kenapa jihad Bu? Harus berani ya menyampaikan bahwa ini tidak layak dengan Di situ data yang tantangannya ya. lengkap. Itu yang disebut dengan kata-kata jihad. Karena kan kalau ada bansos semua orang mau jadi miskin gitu. Ya itu kan berarti masalah moral ya. Iya, maksudnya di satu sisi juga ada keterbatasan ekonomi mungkin. Jadinya masyarakat tidak punya banyak pilihan lain kan selain mendapatkan bantuan-bantuan dari negara. Tapi saya penasaran kalau soal data ini, posisi Kemensos di mana sih Bu? Sebenarnya ini tetap saja ya koordinator utama penanggung jawabnya adalah di BPS. Di BPS ya. Iya. Jadi kami membantu juga karena kami punya pendamping juga di lapangan dan menggunakan aplikasi itu, Mas. Jadi semua masyarakat itu sebenarnya bisa dengan menggunakan aplikasi 6NG, menggunakan aplikasi cek bansos dan Ada aplikasinya ya? ada aplikasinya. Itu terbuka untuk masyarakat umum. Bisa langsung klik dan itu yang call center Gitu sebetulnya. Kalau bingung bisa datang ke dinas sosial. Ya, itu. Kalau koordinasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah itu seperti apa? Kalau kita sebetulnya tidak mungkin Kemensos berjalan sendiri. Ambil contoh sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat ini tugas dari Pemda itu adalah menyiapkan lahan. Jadi Kemensos tidak sendiri. Semua kementerian lembaga berkontribusi di dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Oke, itu dia memang panjang betul ini jalannya nanti dulu. Betul. Untuk Jadi perlu ada kolaborasi, sinergisitas dari semua kementerian lembaga. baik. Oke, menarik sekali Bu. Dan di isu ketiga ini saya pengen ngangkat satu isu yang agak lain dari Kementerian Sosial. Ini kita ke soal kepemimpinan perempuan. Ini ada berita dari website Menpan RB. Ibu Menteri nih, Menteri Menpan RB bilang bahwa Menteri Pan-RB sampaikan pentingnya peran perempuan dalam birokrasi. Tadi Ibu di awal sempat juga nyinggung soal gimana tanggung jawab sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pelayan masyarakat ya. Saya penasaran pengen nanya, menurut Ibu ada enggak perbedaan mendasar memimpin ala laki-laki dan perempuan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sebetulnya sulit untuk dijawab. Harus sulit dong. Saya coba kalau dengan Ibu harus sulit pertanyaannya. Jadi sebenarnya antara perempuan dan laki-laki itu sama-sama punya hak ya untuk bisa berkiprah di dalam birokrasi. Saya hanya menyampaikan tantangan perempuan itu sebetulnya lebih besar karena dia adalah contoh figur dan mempunyai peran yang sangat besar di dalam keluarga.
figur kalau sekarang terjadi bullying ya, mohon maaf, bullying di sekolah-sekolah, bahkan sampai tingkat SD, sebenarnya juga yang perlu kita perkuat lagi adalah bagaimana pola asuh keluarga ya, pola asuh di dalam keluarga. Jadi kalau peran perempuan dalam birokrasi sebetulnya ini suatu tantangan yang sangat besar karena perempuan juga banyak yang memiliki talenta lebih. Hanya kalau perempuan kembali lagi kita harus bisa membagi waktu mana tugas kita di dalam keluarga Itu dia. sebagai contoh figur dari anak, dari keluarga, karena rumah itu tidak mungkin hidup tanpa ada peran perempuan yang maksimal ya. Bagaimana dia membagi waktu untuk keluarga, membagi waktu untuk kantornya, Iya. untuk tugas-tugasnya juga. Jadi ayo perempuan kalau menurut Saya mau tanya tadi itu juga Bu, karena harus tidak ada kata lelah untuk belajar, untuk menimba ilmu. Sekarang banyak yang sudah profesor itu perempuan. betul, saya banyak. Banyak juga karena biasanya nanti anak itu akan mengikuti contoh figur dari ibunya, dari orang tuanya ya. Saya berharap seperti itu. Jadi kita bisa berperan aktif di dalam kantor, di dalam birokrasi, tetapi kita juga tetap harus maksimal di dalam peran kita di dalam keluarga, sebagai istri, sebagai itu dia. ibu dari anak-anak. Iya. Kurang lebih. Saya bertanya tadi itu Bu, karena di berita ini Ibu Menteri itu sempat ngomong gini, bilang kalau perempuan yang mimpin itu cenderung lebih inovatif dan kolaboratif. Sepakat nggak? Saya mungkin ini pendapat saya ya. Silakan, harus pendapat Ibu memang. Perempuan itu diberikan kemampuan untuk bisa multi talent. Mungkin harus ya. Bagaimana tidak multi talent? Dia harus yang ibu-ibu yang bekerja yang punya bayi, dia harus bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk seisi dalam rumah, menyiapkan makanan untuk bayinya, menyiapkan juga tugas-tugas pekerjaannya. Jadi kelebihannya mungkin kalau perempuan dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak hal secara bersama-sama. Itu tantangannya. Jadi terbiasa berpikir Ya, seperti itu. multitasking, multi talent tadi ya. Dia harus bisa membagi waktu. Bahkan untuk keuangan, pengelolaan keuangan juga. Jadi bagaimana cara dia membagi, oh ini harus disimpan untuk barangkali ke depan ada kebutuhan lain, ada yang sakit dan sebagainya. Ini untuk anak-anak, yang ini untuk tetap aja kan harus ada satu waktu mungkin di weekend. Kalau hari Senin sampai Jumat bekerja full, dan di weekend itu saatnya bisa punya waktu lebih dengan keluarga. Mungkin dia berekreasi. Tapi yang tidak kalah penting, sekali lagi perempuan itu punya peran yang sama dengan laki-laki ya. Betul. Banyak perempuan-perempuan hebat, dan insya Allah ini buat mereka yang baru diangkat sebagai CPNS atau P3K, jangan pernah putus asa, karena insya Allah teman-teman semua bisa menjadi figur yang baik untuk anak-anak, untuk keluarga. Ya, soal multi talent, multitasking tadi, sebagai pemimpin nih, sebagai panglima lah di BBPPKS Makassar, ini bagaimana Ibu menerapkan kemampuan itu dalam manajemen di kantor Ibu sementara pimpin? Iya, jadi saya masih dalam proses belajar dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya juga izin menyampaikan ya, kita tidak hanya menyentuh untuk para pegawai, tetapi keluarganya juga harus kami sentuh. Sehingga saya juga terus mendorong untuk kegiatan Dharma Wanita secara maksimal. Kenapa demikian ya? Karena bapak-bapak itu, iya, misalnya berangkat ke kantor itu harus ada supporting dari pasangannya. Kalau misalnya di rumah dia tidak nyaman, ribut gitu ya, nanti di kantor juga dia bekerjanya tidak akan maksimal. Sehingga dalam kegiatan Dharma Wanita ini saya juga sambil menitipkan pesan bahwa ibu-ibu, para suami itu adalah pahlawan keluarga. Mereka bekerja dari rumah dengan nawaitunya lillahi ta'ala, mencari nafkah. Jadi harus disupport oleh pasangannya, oleh keluarganya. Diperhatikan juga seperti apa makannya, kemudian juga tampilannya. Jangan misalnya ibu ini oke lah, ada yang mau disampaikan kepada pasangannya. Kalau si bapaknya pulang kantor, dihitung dulu timing yang tepat. Baru buka pintu langsung disampaikan seperti itu ya Pak. Itu yang saya sampaikan di kegiatan Dharma. Jadi bukan hanya soal kerjaan melulu Bu ya. Ya, Bahkan pada sampai tips and trick
Betul. Rumah tangga juga di. Sampai dengan keluarganya juga. Kami juga ada kegiatan di desa-desa ya, Pak, pemberdayaan. Untuk di desa, contohnya adalah di Maros, di Takalar. Itu kami juga bertemu dengan ibu-ibu masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Ayo ibu-ibu, setiap hari harus bisa lebih baik. Jadi kita kalau bisa membantu suami untuk mendapatkan penghasilan. Kalau yang semula sudah jualan dalam konteks sederhana, harus lebih baik. Mungkin packagingnya, mungkin marketing penjualannya. Jadi itu yang selalu saya tanamkan. Kalau untuk pegawai, saya juga selalu menyampaikan, ayo teman-teman selalu ikro dan belajar. Jadi kalau kemarin kita berbuat kesalahan, hari ini harus lebih baik. Kalau kemarin saya nggak percaya diri nih untuk bisa bicara di depan umum, ayo belajar public speaking. Kalau kemarin saya masih tertati-tati bicara bahasa Inggris, belajar. Harus latihan. Seperti itu kurang lebih. Upgrade diri terus Bu ya. Ya, karena nggak ada umur untuk belajar. Seperti itu kurang lebih. Memang Ibu ini selain pemimpin juga bisa jadi motivator juga ini Bu. Amin, mudah-mudahan. Luar biasa inspirasinya. Oke, baik Bu Ana, terima kasih untuk 3 isunya tadi, dan ternyata di isu ketiga ini kita lihat ya bahwa peran perempuan itu begitu besar juga dalam birokrasi, yang bahkan bisa membawa pendekatan-pendekatan yang unik, yang berbeda dari mungkin misalnya kalau laki-laki ataupun lain yang di posisi itu. Baik, terima kasih Bu untuk 3 isu itu, dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Sahabat ombudsman semua, kita sekarang masuk di segmen ketiga, segmen 7 fakta. Di segmen ini Bu, di sini saya akan menyampaikan 7 pernyataan atau pertanyaan, dan silahkan dijawab dengan singkat apa yang langsung terpikir untuk dijawab. Pertanyaan ringan-ringan aja Bu untuk mengakhiri podcast kita ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Yang pertama Bu, jika lagi lowong di rumah, Ibu lebih suka berkebun, membersihkan rumah, atau memasak? Saya suka semuanya, tapi karena Harus disuruh memilih. saya suka memasak. Memasak ya? Oh ya. Masak apa paling disuka Bu? Saya sukanya bikin kue, bikin dessert. Wah, suatu saat saya harus coba masakannya itu. Ya, Baik. Oke. Pertanyaan kedua ini Bu. Jika ada keputusan terbaik yang pernah Ibu ambil dalam hidup, itu keputusan apa? ketika waktu itu saya ada di daerah yang jauh, saya masih punya anak kecil, tidak ada yang menjaga anak saya sakit, demam, beberapa kali diopname, saya hampir balik kanan untuk tidak bekerja lagi. Sudah hampir menyerah. Hampir ya, pertentangan batin ya, tapi alhamdulillah saya berdoa sama yang di atas, saya yakin saya mampu dan Allah membantu saya. Jadi saya tetap memilih bekerja karena tentunya saya akan menjadi figur contoh untuk anak-anak saya. Luar biasa. Di titik itu sebenarnya Ibu bisa memilih untuk mundur, tapi tidak memilih untuk mundur. Iya. Luar biasa Ibu Ana. Baik Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Masih pertanyaan-pertanyaan yang deep juga ini Bu. Yang ketiga, jika bisa memilih satu tempat atau kota manapun untuk Ibu tinggali di masa tua, kira-kira kota mana yang akan Ibu pilih? Saya pilih Bandung. Bandung ya. Ya. Karena Mungkin kedua orang tua saya dimakamkan di sana. Saya dari kecil sampai kuliah ada di sana. Jadi seperti sudah menjadi kota domisili untuk saya. Insya Allah nanti di hari tua bisa kembali ke sana Bu. Amin. Oke, baik. Yang keempat nih, masih soal kota. Jika suatu saat Ibu pergi dari kota ini, dari Makassar, apa hal yang paling Ibu rindukan dari kota Makassar? Kota Makassar ini buat saya spesial ya, karena saya ada 3 tahun setengah di sini. Yang pertama makanannya, karena kota makan enak. Wah, Setuju dengan jargon itu ya? ya, itu setuju karena es pisang hijaunya enak, kemudian sop konro, kemudian coto. Tapi paling suka di antara itu apa ini? Es pisang hijau. Nah, Manis-manis ya. kemudian juga yang tidak kalah penting, di sini teman-temannya itu luar biasa baik. Jadi kalau saya ibaratkan mungkin lebih dari saudara ya. Mereka Gitu ya? itu baiknya sudah tingkat Sultan Hasanuddin. Mohon maaf. Jadi Luar baiknya biasa ya. Jadi saya tidak pernah merasa jauh karena kita
bisa punya satu chemistry yang sama. Itu ya kalau menurut saya. Jadi kalau ada yang bilang Kota Makassar itu seperti apa saya sampaikan bahwa di sini orangnya luar biasa baik. Termasuk juga wilayah kerja ya. Kalau saya keliling di Sulawesi Selatan, mereka orang yang hebat-hebat. Iya, jadi apa Dan banyak orang pintar dari sini. Insya Allah Bu ya. Baik, terima kasih. Berarti dua hal tadi yang dirindukan dari Makassar ya, makanan dan orang-orangnya dan Iya. kebaikan orang-orangnya. Baik, yang kelima, ini hampir mirip-mirip tadi ini Bu, tapi saya ingin tahu lagi, pakai ikhlasan terbesar yang harus Ibu terima dalam meniti karir sebagai seorang PNS di tengah tuntutan pribadi, karir dan keluarga. Apa keikhlasan yang harus Ibu lepas begitu sampai ada di posisi ini? Agak berat ceritanya, tetapi mungkin yang terberat adalah ketika berpisah dengan keluarga ya. Itu kita harus ikhlas. Tentunya saya tidak mungkin bisa ada di sini tanpa izin dari pasangan saya. Terima kasih untuk suami saya. Doa dari Nanti nonton ini Bapak. juga anak-anak saya. Jadi saya harus ikhlas. Saya ada jauh, tetapi alhamdulillah kembali lagi ya. Sekarang ini kualitas mungkin ya, karena dibantu juga sekarang secara digital, ada video call. Alhamdulillah. Dan saya percaya dengan saya menjaga anak-anak SR, saya yakin suatu saat kalau anak saya menemui kendala, ada kesulitan, ada tangan-tangan lain yang akan menolong. Jadi kita menolong anak-anak desil 1-2 dengan asumsi bahwa apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Nanti anak saya, pasangan saya ketika mengalami kesulitan itu pasti ada yang nolong. Sehingga kita harus selalu bisa mengisi tiap hari itu dengan menolong orang lain. Betul, lingkaran kebaikan Bu ya. Iya, betul. Bahwa kebaikan akan membawa kebaikan yang lain, akan kembali kepada kita. Luar biasa sekali keikhlasannya Bu. Saya kira apalagi tadi sebagai seorang ibu ya yang harus meninggalkan pasangan dan anak-anaknya jauh dari sini. Oke, yang keenam Bu, pertanyaannya. Selain WhatsApp, apa aplikasi digital yang wajib ada di ponsel seorang kepala balai? Iya, jadi saya ada Twitter juga, ada Facebook juga, Instagram juga. Aktif juga di medsos Bu ya. Karena kan memang kepemimpinan digital ya. Iya. Jadi kita harus bisa menyampaikan program-program baik kepada masyarakat luas ya. Caranya dengan itu, kurang lebih. Main Instagram juga berarti. Nanti kami harus follow Ibu juga kalau begitu ya. Oke, baik. Yang ketujuh nih terakhir Bu. Sebagai pemimpin di BBPPKS, Ibu tentu bertugas untuk melatih sumber daya manusia. Ya, betul. Kira-kira apa satu nilai inti yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial yang tidak bisa diajarkan melalui kurikulum formal? Apa nilai inti itu Bu? Terima kasih. Sama, ini pertanyaan yang sulit. Karena tadi pertanyaannya adalah untuk social worker ya. Saya berasumsi bahwa semua SDM yang bekerja di Kementerian Sosial di bawah Bapak Menteri kami, Bapak Gus Ipul, itu kita diberi celah untuk bisa menabung untuk bekal di akhirat. Sebagai social worker, yang harus kita miliki tidak kalah penting adalah kita bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Jadi kalau sebagai pekerja sosial, kita harus selesai dengan diri kita, sehingga kita bisa menolong orang lain. Dan itu tidak bisa dilakukan apabila kita bekerjanya tidak dengan hati. Pasti akan terasa berat. Tapi kalau dengan hati, kita akan enjoy, kita akan nyaman, dan kita menganggap bahwa mereka ini termasuk staf saya adalah anak-anak saya. Jadi kalau mereka ada yang kurang, pasti saya akan tegur. Begitu kan, ibu yang baik. Kalau yang dibiarkan itu salah menurut saya. Tetapi saya akan melakukan staf saya yang jumlahnya 64, dan wilayah kerja kami ya ini menjadi bagian tanggung jawab saya. Kalau mereka salah, saya tegur dengan baik, dan saya ingin mereka akan menjadi sosok yang memang setiap hari itu selalu meningkatkan kapasitas diri. Jangan dari ini udah mau 2026. Kalau kemarin saya kekurangan di sisi yang ini, harus berubah. Ikro harus baca. Baik. Bekerja dengan hati. Saya kira itu konsep yang sangat menyentuh begitu Bu, dan harus memang dimiliki oleh setiap social worker ya yang ada di bawah pemimpinan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ana
sudah berbagi jauh bersama kita di sini. Kisah-kisah tadi inspirasi, tentu nilai-nilai yang saya kira sangat berharga buat kita semua. Dan sahabat Ombudsman juga semua, terima kasih juga sudah membersamai, menyimak podcast Simak kita kali ini dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi, jika sahabat semua menemui maladministrasi baik itu di layanan-layanan publik, jangan ragu untuk melaporkan ke Ombudsman di semua kanal-kanal yang tersedia. Sekali lagi terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Semoga semua yang Ibu lakukan menjadi amal kebaikan bagi Ibu dan bagi teman-teman di Kementerian Sosial. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.